Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang insyaallah diteruskan salat tarawih berjamaah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjuta nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Doa kita 3 bulan yang lalu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan oleh Allah umur kita sehingga ketemu bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka alhamdulillah, doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka nikmat ini semoga nikmat terus berkepanjangan sampai kita dipanggil Allah bi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita minal dhulumati ilan nur, yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini tujuannya adalah kita ingin mendapatkan takwa. Takwa itu adalah bermakna cinta. Bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dengan cara kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati dan penuh keridhaan. Demikian juga ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan senang hati meninggalkan dan tidak melakukannya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali bahwa demi cinta itu seorang akan melakukan 4 hal. Bahwa al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wa istidadul yaumir rahil war ridho bil qalil. Demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini khauf kita, takut kita, khawatir kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melanggar perintahnya. Sebenarnya kita bisa makan di siang hari, kita bisa minum di setiap hari, kita bahkan mungkin bisa berhubungan suami istri di siang hari. Kenapa? Kita bisa bersembunyi. Mungkin kita di luar kelihatannya seperti orang lapar, seperti orang haus, tapi masuk kamar, kemudian makan, minum, tidak ada yang tahu. Tapi karena khauf kita, karena takut kita, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melanggarnya. Kita siap untuk berlapar-lapar, berdahaga-dahaga, dan menahan nafsu syahwat kita kepada istri syah kita. Itu karena demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Sayyidina Ali adalah wal amalu bitanzil,
bahwa kita selalu beramal, beribadah, selalu berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Kita berusaha untuk melaksanakan apapun yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, termasuk kita berqiyamul lail di malam hari ini. Memang di masa Rasul tidak dikenal dengan istilah tarawih, yang dikenal adalah istilah qiyamul lail. Rasulullah melakukan qiyamul lail 6 hari berjamaah bersama para sahabat. Tapi kemudian setelah itu beliau tidak lagi melakukannya karena beliau takut kalau nanti semuanya orang melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasul, maka ini akan datang perintah untuk diwajibkan sholat qiyamul lail kepada umat baginda Rasul. Maka kemudian di malam harinya, di malam hari yang lain, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail di rumahnya masing-masing. Kemudian para sahabat, ketika sudah usai para sahabat, sholat tarawih ini mulai ditertibkan dan kemudian dilaksanakan pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan cara yang berbeda-beda. Yaitu sholat tarawih itu dikenal ketika pada masa Umar bin Khattab, ketika semua umat Islam dikumpulkan di masjid, kemudian sholat tarawih berjamaah. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu artinya adalah banyak istirahatnya. Jadi dari beberapa orang yang melaksanakan sholat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Setelah itu istirahat. Ada yang berdoa, ada yang beriktikaf, ada yang mengitari Ka'bah dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan lagi sampai kemudian 20 plus 3. Di masa Harun ar-Rasyid kemudian berbeda lagi. Sholat tarawihnya adalah 36 plus 3. Kemudian di beberapa negara yang lain, seperti negara-negara para ahlus sufah, mereka melaksanakan sholat tarawih sebanyak 100 rakaat. Dan bahkan sampai sekarang di Maroko itu, ketika mereka tarawih itu dilaksanakan setelah di atas jam 12 sampai menjelang imsak, mereka melaksanakan qiyamul lail. Itu semuanya untuk apa? Semuanya adalah untuk itba, untuk meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, untuk menghidupkan malam Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa kita karena ini adalah bukti cinta kita kepada Allah, maka tentu cinta itu ada levelnya. Ada level 1, ada level 2, ada level 3. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan puasa ini, level pertama adalah seperti yang kita lakukan, yaitu puasanya adalah dengan cara menahan diri dari lapar, dahaga, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari sampai kita bertemu dengan maghrib. Itu adalah puasa dengan level 1. Jika kita ingin meningkatkan level yang kedua, maka bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan dahaga, dan tidak hanya berhubungan suami istri di siang hari, tapi adalah menahan semua anggota tubuh kita dari kemaksiatan dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan level kedua ini, mata kita tahan untuk tidak melihat sebuah kemaksiatan. Telinga kita tahan untuk tidak mendengarkan sebuah kemaksiatan. Hidung kita tidak menghirup sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tahan untuk tidak berbicara kotor, tidak berbicara bohong, tidak menggosip dan seterusnya. Anggota tubuh kita, tangan kita tahan agar tidak berbuat maksiat. Kaki kita tidak melangkah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya demi mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan level yang kedua. Jika kita ingin meningkatkan level lebih tinggi dari itu, maka level 1 plus level 2 plus kita menjaga pikiran dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika puasa kita sudah pada level 3, menahan dahaga, menahan haus, tidak berhubungan suami istri, tidak berbuat maksiat dari seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puasa yang sempurna. Itu adalah puasa tingkat tertinggi seperti puasanya para nabi dan rasul. Maka tentu kita semua ingin nanti surganya bersama para nabi dan rasul. Maka tingkatkanlah cara kita beribadah puasa ini. Jangan hanya level 1, naikkan ke level 2. Kalau bisa sampai pada level 3. Sehingga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Allahumma fiqla wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.